Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ketemu lagi dengan Putra 47 dan selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, diberi kemurahan rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kelancaran dalam hidup. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang rasa. Apa itu rasa? Rasa di dalam rasa, yang di dalam itulah yang merasa, yang di dalam rasa itulah yang dikatakan perasaannya perasaan. Jadi sedikit sekali orang yang mau mengetahui tentang rasa. Rasa itu sebenarnya sir, yang di dalam sir itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disematkan pada ruh yang ditiupkannya pada jasad Adam. Rasalah yang mengetahui manis, asin, pahit, kesat, pedas, dan lain-lain. Bukan lidah kita yang merasakan manis, asin, pahit, atau kesat itu, karena dihubungi oleh rasa. Sir itulah maka jasad dapat merasakan sesuatu seperti asin dan sebagainya. Islam itu artinya selamat zahir dan batin. Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang utama tentu beradab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beradab di hadapan manusia. Akhlakul karimah yang utama itu beradab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beradab di hadapan manusia. Hanya agar tetap dikatakan orang soleh, orang sabar, orang zuhud, orang tawadu, orang berakhlak, maka tidak terhubung dengan rasa itu, karena kebanyakan hanya riya seperti pamer. Utamakanlah rasa ini terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan akhlak. Islam itu artinya selamat zahir dan batin. Apa yang diketahui oleh rasa, kebenarannya jangan dibelokkan ya oleh mulut. Dengan sir kamu mengetahui letak kelainan seseorang yang soleh. Jangan lalu kamu membenarkan pikiran yang pendapat orang itu hanya sekedar menjaga akhlak. Itu namanya kamu beradab di hadapan manusia, tetapi tidak beradab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak sama hati dengan mulutnya itu dikatakan munafik. Jadi suka bicara bohong, apa bohong itu namanya munafik. Orang yang menerima kebenaran di hatinya tetapi jasadnya menampiknya karena gengsi, itulah dikatakan fasik. Islam itu artinya selamat zahir dan batin. Kamu bersedekah, di mulut berkata terima kasih, terimalah, tetapi di hati Anda perasaan setengah hati. Apakah itu bisa dikatakan selamat zahir dan batin? Tentu saja belum ya. Islam itu artinya kan selamat zahir dan batin. Kamu tahu jasad bergerak mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, itu termasuk ibadah. Tetapi selama mencari nafkah, pikiran kamu dan rasamu terarah pada materi, uang, dan keuntungan saja, dapatkah itu dikatakan selamat zahir dan batin? Islam itu artinya selamat zahir dan batin. Dalam ibadah, nafsu itu keinginan yang terarah pada surga atau pahala, pada fadilah-fadilah, amal-amalan yang menjanjikan kita menjanjikan fadilah lah, lupa dengan pemilik surga. Jadi kalau ibadah tujuannya surga, sebenarnya keliru. Ibadah itu tujuannya ada yang membuat surga, lupa dengan pemberi pahala dan fadilah. Dapatkah itu dikatakan selamat zahir dan batin? Islam kan artinya selamat zahir dan batin. Tentulah rasa mesti terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu dapatlah kamu merasakan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau merasa terus dengan Allah, menyatu dengan Allah, mana ada lagi keinginan dengan surga. Maka orang-orang tauhid, wong ahli tasawuf, dalam beribadah tidak ada dengan menginginkan surga atau pahala, karena keinginan itu termasuk nafsu. Kalau manusia merasa terus dengan Allah, menyatu dengan Allah, itulah dikatakan Allah dengan Allah. Oleh sebab itu, rasa mesti terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zahir batin terhubung terus dengan Allah, selamatlah, maka Islam itu selamat. Jika kamu mengalami kesusahan dalam hidup, maka permasalahan dalam hidup, maka satukanlah rasa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pasti ada petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah zahir batin terhubung terus dengan Allah, selamatlah, maka Islam itu selamat. Sedikit orang yang mengetahui bahwa ruhlah yang mengetahui Tuhan. Sedikit orang yang mengetahui bahwa Allah menghubungkan ruh itu dengan jasad. Sebab itulah banyak yang berpikir dan merasa bahwa bersifat yang bersifat mati. Jadi orang menganggap banyak yang berpikir dan merasa bahwa bersifat mati, jasad inilah yang hidup. Makanya kadang sering pamer, kurang bersyukur, itu karena seakan-akan jasad akan hidup abadi. Lupa bahwa yang bersifat hidup itu sebenarnya ada ruh. Ruh itulah yang hidup. Sadarlah hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sandarlah. Jadi harus bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatur berdiri kita, ruku dan sujud kita semua itu tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa ada kemampuan diri melakukan berdiri, ruku dan sujud, itu dikatakan ujub. Karena sebenarnya lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu hanya buat kita, hanya Allah yang menentukan semuanya. Jadi rasa ujub itu bisa menghancurkan pahala sampai puluhan tahun. Jadi harus ingat, seperti kisah makhluk yang pernah terhormat yang bernama Azazil ya. Maka pengetahuan tauhid ini tidak bisa disepelekan. Inilah pertahanan dunia akhirat. Yanzuru ala qulubikum, Allah memandang hati kita. Karena hati itulah yang terhubung terus ke alam Allah, alam ketuhanan, bukan alam gaib atau alam jin setan iblis ya. Untuk mendapatkan merasakan ketuhanan Allah, hendaklah rasa terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke bako bila. Inilah caranya merasakan ketuhanan Allah. Rasa di dalam rasa ada rasa, yang di dalam rasa itulah yang merasa. Kalau sudah yang di dalam rasa itu yang merasa, jadi tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah semata. Jadi yang lain sebenarnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Jadi qul huwallahu ahad, jadi hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ini hanya sedikit uraian tentang tauhid, tentang rasa kita atau sirrullah kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau memang teman-teman suka. Kalau tidak suka bisa diabaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.